Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang diberkati karena Tuhan. Tetapi kehidupan orang percaya adalah juga kehidupan yang ada dalam perjuangan dan pergumulan. Dalam saat-saat tertentu, orang percaya bisa saja menghadapi keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Inilah raksasa kehidupan yang akan dihadapi oleh setiap orang percaya. Tetapi kita percaya, sebesar apapun raksasa kehidupan yang kita hadapi, di dalam Tuhan kita bisa menaklukkannya. Halo saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan Niel Mistry dalam acara Wajah Allah. Kita masih ada dalam tema melawan raksasa kehidupan. Dalam bagian yang lalu kita berbicara tentang raksasa kehidupan adalah kekhawatiran. Melawan kekhawatiran. Kali ini kita masih berbicara tentang melawan kekhawatiran. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu Matius pasal 6 pada ayatnya yang ke-30. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dalam bagian kedua, melawan kekhawatiran, kita melihat bagaimana orang percaya berdasarkan firman Tuhan yang tadi saya kutip untuk melawan kekhawatiran. Yang pertama dikatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Berarti ketika berbicara tentang melawan kekhawatiran, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti tidak menaruh pengharapan pada diri sendiri, atau menaruh pengharapan pada orang lain, ataupun menaruh pengharapan pada hal-hal lain di luar Tuhan. Yeremia 17 pada ayatnya yang ke-7 dan 8 mengatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percaya kepada Tuhan berarti menaruh pengharapan pada Tuhan. Menaruh pengharapan pada Tuhan berarti menaruh seluruh kehidupan kita pada Tuhan yang berkuasa, memberikan kepada kita segala yang terbaik yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sekali lagi, orang percaya bukanlah orang-orang yang kebal terhadap penderitaan, tidak mengalami kesulitan, kegagalan, kemunduran, kekhawatiran, dan ketakutan. Orang percaya mengalami semua hal itu. Yang membedakannya adalah ketika orang percaya menaruh pengharapannya pada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatan, yang menjadi kuasa, yang menjadi sumber kehidupan bagi orang percaya. Sehingga orang percaya ketika melangkah dalam kehidupan, bahkan dalam tekanan-tekanan hidup, keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah, dia meyakini sungguh kemanapun Tuhan menempatkan dia, Tuhan bersama-sama dengan dia. Dalam situasi apapun yang dia alami, Tuhan ada di situ untuk meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan dia. Kemanapun dia diutus Tuhan atau ditempatkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi dia. Itulah yang dikatakan percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan adalah sebuah kekuatan untuk melawan kekhawatiran. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang disebabkan oleh apapun akan sirna dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber segala kasih yang menguatkan, meneguhkan
dan menopang kehidupan kita. Berbicara tentang percaya, juga berbicara tentang relasi yang tidak tergoyahkan dengan Tuhan. Manusia hidup dalam relasi-relasi yang dijalin dengan sesama maupun dengan Tuhan. Relasi dengan sesama seringkali tidak stabil. Dengan siapapun, bahkan dengan orang-orang yang kita katakan kita cintai dan mencintai kita, relasi itu seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Padahal berbicara tentang relasi, kita membutuhkan relasi yang aman, terpercaya, dan di dalamnya kita memberikan kasih dan mendapatkan kasih. Relasi yang stabil. Tapi bagaimana mungkin kita mendapatkannya dari manusia? Sebab itu berbicara tentang percaya kepada Tuhan adalah juga berbicara tentang relasi yang tidak tergoyahkan, tidak terpisahkan oleh keadaan apapun, dan disitulah kita mendapatkan rasa aman kita. Roma 8 pada ayatnya yang ke-35 mengatakan begini: siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Penulis surat Roma mengatakan bahwa dalam keadaan-keadaan yang sulit tadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya membacakan ayatnya yang selanjutnya, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hal ini menggambarkan tentang relasi yang tidak tergoyahkan. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita boleh ada dalam keadaan-keadaan yang membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, keadaan-keadaan yang sangat sulit tadi tidak bisa memisahkan Anda dan saya dari kasih Kristus. Relasi yang kuat akan menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan Tuhan adalah kekuatan untuk melawan dan mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk melawan kekhawatiran, kita harus melihat prioritas kita. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-33, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang prioritas. Apa yang menjadi perhatian utama kita dalam kehidupan ini? Orang bisa saja mengalami kekhawatiran karena berbagai keadaan hidup yang sulit. Tetapi kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul terlebih dahulu diawali dengan prioritas-prioritas yang salah. Mengejar materi, mengejar kedudukan, mengejar kuasa, dan seterusnya. Bukan hal-hal itu tidak penting, tetapi ketika itu menjadi prioritas atau segala sesuatu yang terutama yang dikejar oleh orang percaya, maka orang percaya akan terjebak dalam kekhawatiran. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti Tuhan mengajak orang percaya untuk melihat kembali apa prioritas terutama dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Mengatur prioritas kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, seperti perkataan Tuhan Yesus, berarti memberi perhatian, mengusahakan, dan kemudian menjadikan hal itu sebagai yang utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalamnya tentu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentunya kita berbicara tentang firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab bagi kita. Mengatur prioritas dan menjadikan kerajaan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bunyinya begini:
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang berbahagia tentunya orang yang tidak khawatir, orang yang mengalami sukacita Tuhan di tengah-tengah berbagai keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan, Alkitab yang kita pegang, firman Tuhan. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa kekhawatiran bisa dilawan dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kehendaknya, firman Tuhan? Maka dalam ayat selanjutnya, dalam Mazmur 1 ayat 3 mengatakan begini: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Nah, hal ini mau mengatakan bahwa ketika kerajaan Allah dan kebenarannya kita cari, ketika kehendaknya kita taruh sebagai yang terutama, ketika firman Tuhan kita usahakan untuk kita lakukan dengan sekuat tenaga kita dengan pertolongan Tuhan tentunya, maka ada jaminan bahwa dalam keadaan-keadaan hidup yang paling sulit sekalipun, ada jaminan bahwa kita mengalami ketenangan, kedamaian, dan keberhasilan. Tadi dikatakan begini: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Orang percaya dalam melawan kekhawatiran harus memberikan perhatian dan fokus utama pada apa yang Tuhan katakan. Pada apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Kita akan bertanya, saya punya kebutuhan yang besar, ya kan? Tetapi firman Tuhan adalah nyata. Terkadang kita menganggap hal-hal itu tidak mungkin karena kita terbiasa berpikir melakukan ini, mendapatkan ini. Bertindak seperti itu, mendapatkan itu. Dalam pikiran-pikiran manusia, Anda dan saya yang sudah begitu rumit, kita susah untuk menepikan bahwa usaha adalah kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Lalu ketika firman Tuhan tadi mengatakan dengan mudah, Dia akan memberikannya kepada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan bertanya, apakah semudah itu? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membuat segala keadaan menjadi sulit apabila berbicara tentang kebutuhan Anda dan saya. Di minggu lalu kita telah berbicara tentang bagaimana Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Dia membandingkan kita dengan burung, dengan bunga. Dan dia mengatakan, burung diberi makan, bunga didandani, apalagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang dikasihinya. Nah, kita lanjut. Dalam Mazmur 1, ayatnya yang ketiga B, mengatakan begini: apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, ketika firman menjadi perhatian utama, ada jaminan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi fokus dan perhatian, segala sesuatu datang sebagai bonus, datang sebagai tambahan. Apakah itu mungkin? Pemasmur mengatakan hal yang sama, bahwa ketika firman menjadi yang terutama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat bahwa firman adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu pemasmur dengan keyakinan mengatakan bahwa ketika firman menjadi yang terutama dalam kehidupan orang percaya, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Benar. Karena ketika Tuhan yang menjadi fokus utama, perkataan Tuhan yang menjadi yang terutama dalam hidup kita, janji-janji Tuhan yang menjadi andalan kita, maka apapun menjadi mungkin. Menjadi mungkin bukan karena kita mampu mewujudkannya, tetapi karena Tuhanlah yang berkuasa untuk melakukannya. Dan perkataan-perkataan Tuhan adalah selalu janji-janji yang digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Wajar apabila pemasmur mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ditambahkan kepadamu. Kita setuju dengan perkataan ini.
bahwa ketika firman itu dikatakan, maka firman itu akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika menjadi pegangan kita, ketika itu yang kita cari, segala sesuatu yang kita butuhkan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Cuma-cuma apa saja yang diperbuat oleh kita berhasil karena firman Tuhan yang menjadi landasannya. Kekhawatiran menjadi tidak berarti dan tidak berguna karena kita memiliki segala sesuatu di dalam Tuhan, tercukupi, diperlengkapi, tidak kekurangan segala sesuatu yang baik.
Strategi untuk melawan kekhawatiran seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang berikut adalah terdapat dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Bunyinya begini: "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Strategi apa yang kita bangun dari perkataan Tuhan Yesus ini? Sederhana, hiduplah hanya di hari ini. Artinya begini, orang yang khawatir adalah orang yang tidak hidup di saat ini. Tubuhnya mungkin ada di sini, tetapi dirinya yang lain, jiwanya, rohnya, bisa ada jauh di masa depan yang belum dialami, yang tidak bisa dikendalikan, dan yang membawa kekhawatiran. Memilih hidup di hari ini atau memilih menikmati hari ini berarti Anda bangun pada pagi hari dengan tekad, saya akan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Saya akan menikmati hari ini. Saya akan bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi hari ini. Saya tidak memulai hari dengan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada esok hari. Tetapi saya memulai hari dengan berpikir, hari ini saya mau nikmati. Saya mau mensyukuri hari ini. Saya mau memberkati hari ini. Saya mau mengatakan bahwa saya akan memberikan yang terbaik yang saya miliki untuk hari ini. Saudara-saudara, seorang bijak mengatakan begini: hari kemarin telah berlalu. Hari besok mungkin tidak akan pernah menghampiri kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Pergunakanlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah hari ini dengan sebaik-baiknya berarti buatlah hari ini berarti. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan untuk hari ini. Apapun juga yang menjadi pilihan Anda untuk mengisi hari ini, berjuanglah sebaik mungkin, sekuat tenaga Anda untuk melakukannya. Karena Anda bisa saja hanya memiliki hari ini. Jangan berpikir tentang kesusahan, kesulitan, atau tugas-tugas yang akan Anda dan saya hadapi pada minggu depan. Bukan berarti kita tidak merencanakannya, tetapi seperti yang dikatakan, biarlah itu mengalir. Itu berarti kita menjalani hari ini dengan tetap percaya bahwa segala kebaikan yang Tuhan berikan penuh terjadi pada hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi Anda. Dan di dalamnya Anda percaya bahwa Anda akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Hal itu akan melepaskan Anda daripada kekhawatiran, bayangan masa depan yang tidak pasti. Anda berpijak pada saat ini dengan damai, memanfaatkan seluruh potensi yang Anda miliki, mempercaya bahwa kebaikan Tuhan menghampiri Anda pada saat ini. Dan Anda bisa menikmati sukacita yang penuh berlimpah-limpah. Karena Anda tidak berdiri di masa depan yang tidak bisa Anda kendalikan, belum terjadi, dan hanya akan menguras energi Anda. Saudara-saudara, Anda lihat bahwa sesudah kita mendengarkan firman Tuhan tentang perkataan Tuhan Yesus, melawan kekhawatiran bagian 1 minggu yang lalu, dan melawan kekhawatiran pada bagian yang 2 saat ini, kita melihat bahwa ternyata kekhawatiran ketika diperhadapkan dengan kekuatan kuasa Tuhan, di dalamnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mengimaninya, menghidupinya, kekhawatiran bukanlah kekuatan kuasa yang menaklukkan orang percaya, bukanlah raksasa yang menakutkan lagi, tetapi merupakan hal-hal yang biasa yang dihadapi oleh setiap orang percaya dalam iman. Dalam iman, mengalahkannya, melewatinya, bersyukur di dalamnya, meyakininya, bahkan di dalamnya kita bisa tetap merasakan sukacita, damai sejahtera yang penuh. Saya percaya saudara-saudari di rumah telah diberkati oleh firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah
kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini dengan meyakini sungguh bahwa kekhawatiran seperti apapun yang kita miliki dikalahkan oleh janji-janji Tuhan seperti yang sudah kita dengarkan. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan masih bersama dengan kami, Peniang Misteri, dalam acara Wajah Allah dalam tema yang sama, melawan raksasa kehidupan. Ingat, kamu dapat, kamu bisa, karena Dia mengasihimu. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.